Hai, tahukah kamu makanan-makanan berikut ini? Ya, itu merupakan rendang, bakso, dan sate. Ketiga makanan tersebut merupakan contoh kuliner khas Indonesia yang bahan baku utamanya adalah daging. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, jumlah populasi penduduk di Indonesia mencapai 273,5 juta jiwa. Bayangkan, jika masyarakat Indonesia banyak yang mengkonsumsi kuliner dengan olahan daging, maka setiap tahunnya berapa juta ton daging yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Begitu banyak bukan? Padahal pemenuhan kebutuhan daging memerlukan waktu yang tidak singkat, lahan yang luas, dan kurang ramah lingkungan. Karena ketika limbah ternak tidak diolah dengan baik, justru dapat berkontribusi dalam meningkatkan emisi gas rumah kaca. Di sisi lain, apabila permintaan daging tidak dapat dipenuhi dengan baik, maka harga daging juga akan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan suatu alternatif dalam menciptakan daging yang lainnya, yaitu dengan membuat meat analog. Berdasarkan Malat et al. 2015, meat analog berasal dari kata meat yang berarti daging dan analog yang bermakna sesuatu yang memiliki struktur mirip tapi berbeda komposisi. Meat analog dapat diartikan sebagai makanan yang memiliki struktur mirip daging tetapi berbeda komposisinya. Meat analog juga dikenal dengan istilah meat substitute, mock meat, fox meat, atau imitation meat. Malat et al. 2015. Dalam pembuatan meat analog tidak bisa sembarangan, karena terdapat kriteria yang harus dipertimbangkannya, yaitu yang pertama, tinggi protein. Yang kedua, mengandung vitamin dan juga mineral. Yang ketiga, memiliki tampilan dan tekstur menyerupai daging. Yang keempat, berwarna mirip daging segar, yaitu merah segar. Dan yang kelima, beraroma khas. Meat analog dapat dibuat menggunakan beberapa bahan, seperti kelompok kacang-kacangan, jamur, serealia, dan juga serat pangan. Bahan yang paling sering digunakan adalah soybean dari kelompok legume. Soybean atau kedelai umumnya dipilih karena mengandung 35-40% protein, 15-20% lemak, 30% karbohidrat, dan 10-30% air. Kedelai juga kaya akan serat, zat besi, kalsium, zinc, dan vitamin. Sehingga kedelai ini dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bagi tubuh dan juga memenuhi kriteria dalam pembuatan meat analog. Setelah menentukan bahan yang dibutuhkan, maka selanjutnya yaitu kita harus mengetahui bagaimana proses pembuatan meat analog. Pembuatan meat analog dilakukan dengan metode ekstruksi. Prinsip dari ekstruksi yaitu hidrasi dengan memberikan suhu tinggi, tekanan tinggi, dan interaksi mekanik pada bahan yang mengandung protein. Proses ekstruksi ini terdiri dari 3 langkah utama, yaitu yang pertama, mencampur protein dengan air, yang kedua, memasaknya dengan suhu dan tekanan tinggi, yang ketiga, mendinginkan dalam matriks pendingin. Dalam pembuatan daging rendang, daging sate, dan daging bakso, digunakan metode ekstruksi dengan kelembapan tinggi, yaitu sebesar 40%. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan tekstur daging yang berserat dan menyerupai otot daging sungguhan. Setelah mengetahui apa itu meat analog dan juga bagaimana cara pembuatannya, kita juga harus mengetahui keunggulan yang dimiliki dari meat analog ini, yaitu yang pertama, harganya tentu lebih murah dibandingkan daging asli yang ada di pasaran. Yang kedua, dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, termasuk bagi masyarakat vegetarian ataupun masyarakat yang mengidap penyakit tertentu. Yang ketiga, protein nabati yang digunakan dalam pembuatan meat analog mengandung asam lemak tak jenuh yang lebih tinggi, sehingga meat analog ini dinilai lebih rendah kolesterol. Dan yang keempat, tentunya dalam pembuatan meat analog ini lebih mudah, cepat, dan ramah lingkungan dalam proses memproduksinya dibandingkan dengan harus beternak hewan yang membutuhkan tempat dan juga waktu yang lama. Nah, bagaimana? Semoga informasi yang kami berikan dapat meningkatkan ketertarikan teman-teman untuk mengkonsumsi meat analog dan mempelajari lebih lanjut tentang meat analog. Terima kasih dan sampai jumpa.